Oke, mohon tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini naik ke dalam konten YouTube. Piye piye iki piye Mbak? Lama nggak jumpa nang dia sampean. Ya aku sibuk, arep telepon sampean siang juga aku sibuk. Malam nggak tahu jam berapa sampean tidurnya kan. Aku kan habis selesai kerja kan paling jam setengah 10-an. Semalam mau telepon pun takut nanti ganggu, sudah malam, besok aja lah. Urip kok toka takut terus piye? Nggak enak aku malam-malam telepon, badanku ganggu orang tidur atau ganggu orang istirahat. Tidurku jam 3 Mbak, ngedit dulu video. Oh, berarti kalau jam 10 itu boleh telepon ya? Bisa, tapi nek jam 11 atau setengah 12 biasanya bojoku pulang kerja. Nek hari ini tadi kerja, nek bojoku nggak kerja yo kita ngangkatin telepon anak-anak ngonten. Mambengi aja ngonten, mambengi live. Bojoku malam-malam ada yang nanya bojone dari Taiwan mau datang ke Hong Kong. Sampean kate takon apa? Piye? Aku kudu piye iki? Aku mau ikut share itu loh, pengalamanku yang ngundurin tiket pesawat itu loh, boleh itu. Pengalamanku kan dulu kerja yang 12 tahun itu tuh Mas, rencana kan aku mau pulang terus. Siap. Nah, terus kurang seminggu itu kan temenku mau pulang nikah kan, terus gantiin aku dong, majikanku butuh pembantu banget, kita kerja orang 2 rumah gitu. Terus aku sebenarnya juga masih butuh kerjaan sih di rumah, mau ngapain. Oke, tak temuin bosmu lah gitu. Terus kita interview lah, bosnya suka banget sama aku kurang seminggu pulang Indonesia itu bosnya telepon terus, Mas, ayolah, aku suka banget sama kamu, tolong bantu aku cari pembantu kesana kemarin. Nggak ada yang mau, soalnya kerja 2 orang itu susah nyarinya kalau di Hongkong gitu kan Mas. Terus itu yang satunya itu juga ngambilnya dari Indonesia. Kalau dari Indonesia kan kadang anak-anak pembantu 2 oke lah, yang penting bisa masuk Hongkong gitu kan. Terus ya udahlah, aku kasihan sama bos, terus aku juga butuh kerjaan kan. Terus kamu mau gaji berapa, aku kasih lah ya. Terus aku minta 5.500. Oke, nggak masalah. Terus besok kamu medical ya, soalnya sudah mepet. Ya udah, aku nurut. Terus bosku yang lawas kan ngamuk-ngamuk tuh Mas, harus katanya aku sudah mepet kalau mau cari kerjaan lagi. Kalau kamu mau kerja lagi kan bisa kerja di tempatnya abangku, nggak harus kamu cari pembantu mengajukan lagi gitu kan. Kan abangmu sudah punya pembantu. Aku kan kalau kamu ngomong dari awal 1-2 bulan yang lalu kan bisa. Terus aku kan nggak bisa pulang kalau misalnya belum jadi ya Mas. Terus aku minta tolong bos yang lama, nggak mau Mas. Kalau kamu mau ngundurin tiket ya kamu telepon sendiri nih lah sama agent travelnya, aku nggak bisa. Kalau yang saya tiket itu harus yang Mas, yang bersangkutan gitu. Ya udah, aku besoknya telepon, kurang 3 hari itu aku telepon Mas. Terus boleh nggak aku misalkan diganti hari lain, soalnya aku masih nunggu visa, aku bilang gitu Mas. Kantornya boleh, tapi kamu besok harus telepon aku lagi, kasih tahu kapan kamu mau terbang, tanggal berapa, bulan berapa, besok pagi jam 10-an harus telepon aku ya gitu. Oh iya, padahal aku bahasa Kantonis juga kadang belepotan Mas, kalau enggak jarang ngobrol sama orang itu gitu kan. Aku nekat Mas. Terus alhamdulillah lolos, bisa paham mereka kan, orang kantor tiketing itu loh. Terus akhirnya aku milih tak lebihin 2 bulan 2 minggu gitu Mas, kadang kan bisa kan lama ya turunnya. Terus aku itu pas bisa turun terus langsung pulang. Nah ya, telepon ke agent travel kan sederhana, cuman telepon ke agent travel toh lah.
Disuruh bayar berapa mundurin? Ada bayarnya nggak? Karena ada yang bayar, ada yang nggak. Ganti rugi 1.000. Berapa? 1.200. 1.200 tapi. Oh, 1.200. Katai. Tapi kan aku terus bilang sama bos yang baru kan, aku kalau di Indonesia baliknya ke Hong Kong harus majikan yang baru belikan tiket. Bos baru, oke mau mandai. Terus tak kasih tiketku, tak foto kan, terus tak kirim ke majikan baru. Terus dia sendiri yang telepon agent, intinya nambahin duit, nggak tahu dia berapa nambahin, aku juga nggak tahu. Intinya waktu aku mau cancel itu, kalau kan one way tiket Thomas pas aku kos lama itu, katanya kalau ganti hari bayar 1.200 apa gimana gitu. Terus yang nerusin yang PP-nya itu kan majikan baru kan, dia sendiri telepon, nggak tahu nambahin 3.500 atau berapa. Oh, artinya gini, yang satu dimundurin, terus yang satu dibeliin tiket baru, jadinya nambahnya nggak banyak. Iya, jadinya PP. Oh, jadinya jatuhnya jadi PP. Tapi sampean yang ngeluar duit 1.000. Enggak. Bos baru kan aku bilang, enggak, terus aku gantiin duit berapa? Bisa lah, soju, bilang gitu. Oke lah, thank you. Ya, artinya sebelum hari hanya 3 hari, biasanya memang 2 kali 24 jam. Kalau 3 hari masih sangat bisa. Ini berlaku untuk Cathay Pacific, Singapore Airlines, Garuda, itu semuanya bisa yang tiket-tiket mahal. Tapi biasanya ini, bahkan sebenarnya AirAsia itu juga berlaku. Sebenarnya bisa, pokoknya sebelum 2 kali 24 jam kalau teman-teman mau ngundurin, kalau buat aku sih gitu. Kalau prinsipku loh ya, karena aku dulu ngundurin tiket itu sampai hampir 6 bulan, 7 bulan. Tak undurin terus. Jadi ini nggak ada masalah. Tapi kan karena bayarku dulu AirAsia kan, dari Hong Kong ke Surabaya transit, AirAsia transit di Malaysia. Aku undur bayar 800, undur lagi bayar 800. Makanya karena diundur itulah akhirnya aku di imigrasi itu bisa lolos. Nah, itu pelajaranku ya kan, makanya lagi kan pelajarannya sampean Cathay Pacific ngundurin tiket. Waktu itu mas aku kok nggak boleh mundurin 2 kali tuh. Pas pertama telepon kan aku kurang 3 hari telepon, terus itu orang kantornya bilang, kasih kamu pilih hari lah, besok jam 10 harus telepon aku ya. Terus tapi nanti kalau kamu sudah diganti hari nggak boleh ganti lagi, jadi kamu nanti dipikir yang benar-benar kamu mau pulang kapan. Jadinya aku kan milih tak kasih senggang 2 bulan 2 minggu tuh, sama nunggu ya nggak apa-apa kan, kalau sampean 1 kali, kalau itu kan di agent travel. Kalau aku kan ngundurinnya nggak ke agent travel, langsung ke maskapai. Nah, itu bedanya. Makanya kan buat teman-teman semuanya, kalau kalian ngundurin cuman 1 kali aja ya di agent travel tersebut bisa, karena ada spare kalau di agent travel. Nah, kalau kita langsung ke maskapainya di bandara, misalnya Cathay ya kita ke counternya Cathay. Kalau kita ke Singapore Airlines ya ke counternya Singapore Airlines. Kalau AirAsia aku ke counternya AirAsia. Jadi itu bisa tak undur terus, setiap bulan tak undurin terus kalau itu di maskapai. Jadi waktu itu kan kalau di travel agent ya nggak bisa, rugi mereka, nggak mau. Ada bedanya juga ngundurin tiket. Tapi minimalnya kalau teman-teman masih mau cari majikan lagi kan enak kalau diundurin, didatangi travel. Kalau datengin travel kan ya mungkin tempatnya travel lebih dekat dengan teman-teman. Kalau aku kan langsung ke bandara. Kalau ke bandara kan kadang-kadang teman-teman nggak ada waktu begini begitu bla 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 bla, maunya yang gampang ya nggak, ya monggo. Kalau saya sih memilihnya seperti itu, kehilangan uang tapi saya akhirnya bisa extend berkali-kali di Hong Kong. Itu salah satu resep, salah satu teknik cara
yang nggak semuanya Iya, tapi kan teman-teman bisa. teman-teman kita kan takut nggak bisa ngomong gitu loh mas. Yang aku alami awalnya aku takut, aduh gimana ngomongnya aku bahasa sini kan, kalau ngobrol sama majikan tiap hari ketemu kan kita bisa paham, majikan paham, kalau sama orang lain nanti paham nggak, aku bilang gitu. Terus majikanku yang lama, ya kalau kamu mau cancel ya yang bersangkutan, yang mau terbang itu yang cancel, aku nggak boleh bilang, kamu telepon sendiri. Wah aku bismillah, ya Allah semoga yang tak ajak ngobrol nanti paham maksudku, aku bilang. Ternyata Ya iya wis lah saiki nek persoalannya takut kan gak kena dibahas, Mbak. iya. Kadang-kadang Sampean itu makanya kita ngomong yang bisa dibahas. Ya kan? Kalau mau takut terus nggak berani, wedi gini bla 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 terus aku kon kudu piye? Iya, teman-temanku pada ngomong gini, ya udahlah, nggak apa-apa lah, tiketmu itu dihangusin, nanti kan bisa beli sendiri, nanti yang Nek aku yo mau, nek aku yo mau, mending tak tabrak, mending aku tak parani. Tapi wah disuruh ngangusin, aku bisa yang banyak nekat lah telepon nanti kalau nggak paham. Nah gini loh, sekali lagi bukan karena kita nggak paham bisa cari pemahaman, tapi kalau takut tiga ini obatnya Mbak, takut itu kudu dilawan. Nah kalau kita melawan rasa takut aja nggak ada ya terus piye yo sakarepmu dhewe, penakmu piye nek aku ngono. Iya, teman-temanku pada pulang, kamu hangusin ya tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan di muka bumi ini. Orang nggak melakukan kesalahan kok, nggak dipenjara, nggak nyolong, nggak nyuri, nggak nyopet, nggak ngamblengi wong kok wedi. Ini kan ya aneh. Itu ramah banget loh mas, ya Allah, untung nggak aku hangusin tiketku, Yo enggak, gini loh Mbak. Kalau kita ngadepin sesuatu itu takut ya yang terjadi nggak akan terjadi. Kalau kita berani ya maju. Ya semuanya kan pikirannya dewe-dewe. Nah ya kan bener toh. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani kan wis gitu filsafate. Falsafahnya orang Jawa. Udah nginjekin kaki di Hongkong kok pakai takut-takut, wah yos remuk lah. Wes intinya yang ingin sampean sampaikan bahwa memperpanjang tiket itu bisa dan gampang dan mudah kan gitu toh. Senyampang selama yang tertera nama yang ada di tiket itu kita kan gitu, nama kita, ngono kan? Ya buat teman-teman semuanya, ini contohnya mbaknya yang nggak jadi pulang. Terus dia ngundurin tiket sendiri ke travel agent. Travel agent hanya ngasih kesempatan cuma 1 kali. Tapi kalau maskapai penerbangan, kalian bisa berkali-kali. Gitu aja kita bahasannya hari ini. Oke? Ada lagi yang mau ditambahin? Sampean? Nanti ya. Apa itu, intinya jangan takut lah, jangan. Oke, nanti aku yang nunggu laporannya sampean adalah data ganda. Tak anteni ket biyen ra metu-metu. Hah? Iki saiki close the door sih ya. Maksudnya apa close the door? Tutup sih ya, ini ditutup sih ya. Ya iya, ini nanti kapan-kapan aja telepon lagi bahas tentang masalah itu biar semuanya nggak takut. Aku juga mau bahas itu loh mas, yang takut apa, kadang anak-anak sakit kan, teman-teman kita itu banyak yang sakit nggak dirasa itu loh mas. Aku juga pengen share pengalamanku dulu. Oke, tak tutup dhisik. Oke teman-teman, itu tadi pengalamannya Mbak E mengundurkan jadwal tiket penerbangan. Makanya sebelum 2 kali 24 jam, artinya 2 hari, kalian akan masih bisa. 3 hari, 4 hari, 5 hari, atau 1 minggu pun masih bisa. Makanya pertimbangkan baik-baik ya. Lakukan, hitung segala sesuatunya, jangan sampai kita rugi. Ya itu prinsip saya. Artinya gini loh, uang itu dibelikan sama majikan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap dapat majikan walaupun mepet waktunya, terus kita perpanjang
sehingga ada waktu lagi buat kita untuk cari majikan. Saya rasa itu aja mbak semuanya. Terima kasih juga ceritanya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.